Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di sini ada berita yang menurut saya prediksi dari Bang Denny Siregar pada waktu lalu itu benar adanya. Yaitu apa? Yaitu Presiden Joko Widodo akan ditinggalkan oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, menurut Anda gimana? Apakah prediksi Bang Denny Siregar itu benar adanya? Ya memang di sini yaitu Megawati akan bertemu dengan Prabowo Subianto. Di sini PDIP bahkan berpotensi merapat ke koalisi Gerindra. Wow, kalau ini beneran, wah, ini menurut saya di luar prediksi dari Presiden Joko Widodo. Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu itu ya, setidaknya di sini Megawati dan juga Presiden Joko Widodo itu hubungannya agak retak-retak dikit ya, karena manuver yang mengejutkan dari Presiden Joko Widodo. Tiba-tiba Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Artinya publik di situ juga semuanya dibuat bingung pada waktu lalu, dan bahkan juga suara dari PDIP di Pilpres 2024 di sini juga menurun gara-gara ya bisa dipastikan lah gara-gara manuver dari Presiden Joko Widodo. Ya tetapi walaupun ditinggal oleh Presiden Joko Widodo, PDIP tetap di posisi teratas lah, yaitu suaranya cukup tinggi dibandingkan dengan partai-partai lainnya. Saya masih ingat betul pada waktu lalu ya, yaitu Bang Denny Siregar di sini, yaitu pada 9 November 2023. Di sini padahal juga sudah lama sekali ya, bulan November. Artinya di sini sudah 4 bulan yang lalu. Prediksi posisi Jokowi saat Prabowo jadi presiden, Denny Siregar dia akan ditinggalkan. Ya memang, apalagi juga santer terdengar ya, isu akan ada pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati. Ya apalagi juga posisinya di situ PDIP Megawati yaitu menjadi ketua umum di PDIP. Jadi menurut saya juga sangat dibutuhkan ya di situ untuk menjalin kerjasama di pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah di sini ya setidaknya sedikit demi sedikit akan meninggalkan Presiden Joko Widodo? Ya kita tidak tahu lagi ya. Tetapi yang jelas di sini memang ada perseteruan antara PDIP dan juga Presiden Joko Widodo. Kalau PDIP bergabung, wah, entah di situ akan seperti apa ya kondisi di dinamika pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, di sini yaitu pegiat media sosial Denny Siregar mengungkapkan posisi Presiden Joko Widodo setelah bakal capres koalisi Indonesia Maju Prabowo terpilih di Pilpres 2024. Denny Siregar mengatakan posisi Jokowi setelah Prabowo Subianto berhasil menggantikan kedudukannya sebagai kepala negara di 2024 sangat lemah, karena kekuatannya sedikit-sedikit akan dihilangkan melalui perubahan struktur pemerintah. Lalu bagaimana posisi Jokowi nanti sesudah Prabowo jadi presiden misalnya? Ya jelas sangat lemah. Jokowi ketika tidak jadi presiden itu dia bukan lagi seorang Superman, ucapnya di YouTube 2045 TV pada 7 November yang lalu. Dia akan jadi manusia biasa yang kekuatannya dipreteli orang-orang yang dulu menjilat. Dia akan menjilat penguasa baru nantinya. Jokowi akan ditinggalkan sendiri karena dia sudah tidak lagi berkuasa, sambungnya. Nah, apakah itu beneran? Apalagi juga kita lihat dari sini akan ada pertemuan yaitu Megawati dan Prabowo. Apakah di sini akan ada deal-dealan politik? Ya kalau menurut saya sih yang paling tepat itu PDIP. Saya sangat mengharapkan ya PDIP menjadi oposisi atau berada di luar pemerintah. Artinya di situ untuk mengontrol jalannya pemerintahan itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh wong cilik. Menurut saya seperti itulah. Tetapi ya kita tidak tahu lagi lah. Memang dinamika perpolitikan di Pilpres 2024 ini sangat-sangat wow sekali. Manuver-manuver sangat mengejutkan, manuver-manuver sangat di luar dugaan dan bahkan juga sulit diprediksi. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Gantas. Kita sudah terbiasa kok hidup di iklim politik kayak gini dan kita bakal nunggu 5 tahun lagi. Cuman untuk bertemu dengan logika laser evil yang sama. Hopeless banget bangsa ini cuman dikutuk selamanya menahan yang terburuk untuk nggak naik ke atas. Tapi yang terburuk tetap aja naik. Di sini sambil menyertakan sebuah screenshot artikel berita yaitu Megawati Prabowo bakal bertemu, PDIP berpotensi merapat ke koalisi Gerindra. Nah, dari sini saya juga penasaran ya kira-kira beritanya seperti apa ya. Di sini dari Nasional Kompas. Nah, di sini pengamat politik Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai bukan tidak mungkin PDIP merapat ke koalisi Prabowo Subianto. Sinyalemen ini tampak dari rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo yang merupakan
merupakan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon capres pemenang pemilu 2024. Bukan tidak mungkin PDIP berpotensi jadi bagian koalisi Prabowo di masa mendatang, kata Adi pada 8 April. Menurut Adi, rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo menjadi penanda bahwa kedua elit politik memelihara hubungan yang sangat baik. Kendati PDIP dan Gerindra kerap bersaing di pemilu presiden maupun pemilu legislatif, namun hal itu ternyata tak menghalangi kedua partai untuk berkongsi. Pada saat bersamaan, elit-elit Gerindra dan PDIP sama-sama mengklaim tak ada persoalan apapun di antara mereka, bahwa sempat ada persaingan antar dua partai di Pilpres itu perkara biasa lumrah dalam berpolitik, ujar Adi. Nah, jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Kalau menurut Anda itu PDIP itu sebaiknya berada di luar pemerintahan atau berada di dalam pemerintahan. Tetapi kalau menurut saya sih PDIP itu lebih garang di luar pemerintahan, lebih garang menjadi oposisi daripada di dalam pemerintahan. Menurut saya seperti itu. Dan dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Jiu. PDIP masuk kemungkinan bakal dapat jatah menteri yang lumayan banyak. Artinya jatah dari koalisi awal bakal berkurang. Nah, itu sih yang gue heran. Kok partai-partai termasuk Gerindra rela-rela aja ya? Ya, pada waktu lalu juga hampir sama ya. Apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ya, demi pemerintahan mulus kemungkinan ya. Di situ bahkan yang dulu ya bersaing dengan PDIP seperti Gerindra di Pilpres 2014 dan 2019 tiba-tiba juga mendapatkan jatah kursi menteri. Ya seperti Gerindra, ya seperti Golkar, ya seperti PAN. Di situ bahkan juga tidak berkeringat ya atas kemenangan Presiden Joko Widodo pada waktu lalu, tetapi juga demi pemerintahan yang mulus, tidak ada kendala dan lain sebagainya, akhirnya juga diberikan jatah kursi menteri. Ya kemungkinan ikut jejak dari Presiden Joko Widodo kemungkinan. Di sini dari Ganta, jangan-jangan mereka sebenarnya no hard feeling untuk semua perdebatan yang bergulir di media. Kita aja yang anggap mereka serius kalau di depan kamera. Di sini plot twist, Jokowi Gibran balik ke PDIP. Gak ada yang namanya twist di langgar politik kita. Di sini dari si Ari, banyak yang lupa kalau PDIP itu sama sekali bukan refill. Semua yang terjadi hari ini adalah hasil dari perbuatan mereka juga. Di sini dari Glob, Anies akhirnya ditinggal sendirian. Caimin dengan PKB-nya merapat kembali. Kedekapan hangat El Gemoy Ganjar. Ya, sebagai petugas partai sudah seharusnya tunduk manut sama ketum partai. Di sini Sarah deh, kalau hal ini terjadi dan PDIP memilih untuk bergabung, gua pastikan 5 tahun ke depan dan seterusnya gua akan golput dan gak peduli siapa pemimpinnya. Fuck demokrasi. Udah tuh predis, tapi masih gak rela kalau oposisi nggak pada kuat. Ribut sampai ke MK, ujung-ujungnya berangkulan. Hayo bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang IQ-nya lebih tinggi dikit dibanding ya seperti itulah. Jadi memang sangat di luar dugaan ya kalau benar-benar di sini PDIP berpotensi merapat ke koalisi Gerindra dan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Ya tapi apapun itulah, siapapun presidennya dan wakil presidennya mendatang, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.